Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah ila hadrati habibi sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa walidina wa awladina wa masyikhina wa muallimina wa dhabil huduri alaina ajma'in. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Al-Fatihah al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Adris Al-Habib Abdullah Al-Adris bin Abu Bakar Al-Syakar. Kedua Akwan Syekh Abu Yazid Al-Mustami, kedua Akwan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kedua Alam wa kedua Galbi Syekh Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa ahli syariah Nabi Allah Musa alaihi salam wa ahli tariqah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam wa ahli hadibah Balia bin Mulkan Abul Abbas Nabi Allah Khadir alaihi salam wa ahli ma'rifah Habibi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya syari'atuka wa ya tariqatuka wa ya haqiqatuka wa ya ma'rifatuka wa ya syahadatuka wa ya kalamuka wa ya ghaibuka wa ya laysa wa ya inna lillahi ilaihi raji'un. Insan kamil mukammil ahadul wahid lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bisirri nabi wa ahli baitin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyaya wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bani ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifun ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim
باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا أهلنا ومن اتبعنا والمسلم المسلمات والمؤمن المؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد إلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة، اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut daripada apa itu yang dimaksud dengan amal ma'rifah. Musannif di sini mengatakan asy-syari'atu as-safinah wa tariqah kal bahar wal haqiqah kal lu'lu'ah. Artinya syariat itu umpama kapal, dan tariqah umpama laut, dan hakikat itu umpama mutiara. Maka dalam hal ini seorang tiada bisa mendapatkan mutiara hakikat itu kalau tiada menyelami lautan tariqah. Lautan tariqah itu menurut sebagaimana mestinya dan tiada akan selamat melayani lautan tariqah itu kalau tiada berkapal, yaitu syariat. Yang cukup dengan segala barang yang diperlukan seperti takwa. Takwa kepada Allah, wa taqwallah wal iman, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut beliau itu adalah syariat itu adalah takwa, thariqah itu adalah iman, hakikat itu adalah tawakal. Kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai iman di dalamnya, maka itulah yang disebut tawakal. Kalau takwa ada, iman ada, tawakal ada, itu amal daripada amal ma'rifah. Kalau disimpulkan, yang empat ini bisa tiga. Soalnya ketiga ini adalah kesempurnaan daripada yang satu. Yang tiga bisa dua. Soalnya yang dua ini menyempurnakan daripada yang empat. Adapun syariat artinya kenyataan, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum, amar dan nahi, perintah dan larangan, dan lain-lainnya apapun itu, maka ta'aluk ia pada anggota badan. Jadi syariat itu, kalau dikatakan syariat, syariatullah yang di sini yang dimaksud ya. Kalau kita kan kemarin membagikan syariat itu ada tiga bagian syariat. Syariat ammah, syariat Islam, syariat syariatullah. Di sini yang dimaksud adalah bukan yang ammah, bukan yang umum. Yang dimaksud syariat yang di sini adalah syariat Islam. Syariat Islam ini harus diatur oleh fikih. Mana yang haram, mana yang halal. Yang halal itu maksudnya perintah, yang haram itu maksudnya larangan. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu takwa yang disebut oleh tadi imam kita tadi. Jadi takwa ini takluknya kepada anggota tubuh. Takluknya itu maksudnya apa? Takluknya itu semuanya kedudukan. Kalau bahasa kita, takluk itu adalah kedudukan makom seseorang. Kedudukan makom seseorang
harus mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa-apa yang dilarang. Itu semuanya simpul daripada syariat Islam cuma dua. Syariat Islam mulai dari awal Safina Sulam sampai Sayyid Kutub, yang paling tertinggi syariat berbicara tentang dua saja. Apa itu? Kalau tidak perintah ia larangan, kalau tidak perintah ia larangan. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Tapi kenapa ada makruh, ada mubah? Ada makruh, ada mubah. Nah, di sini bijaksananya Islam mengatur kita di dalam fikih itu di sini letaknya. Kenapa? Terkadang sesuatu yang diperintahkan itu mesti kita tidak lakukan. Sesuatu yang dilarang ada waktunya kita harus mengerjakan. Itu yang disebut kaidah fikih ad-daruratu tubihul makruh. Sesuatu yang darurat itu diperbolehkan sekalipun haram, tapi sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan itu bukan darurat namanya, itu hawa nafsu. Kalau menurut syariat makan kenyang itu boleh, mubah hukumnya. Tapi kalau bagi ulama-ulama batin makan kenyang itu haram. Kalau ulama zahir makan yang berlebihan itu haram. Kalau bagi ulama batin makan yang berlebihan itu kenyang, yang berlebihan kenyang itu lebih diharamkan lagi. Makanya kata Rasulullah, kami adalah ahli-ahli orang yang lapar. Tiada satu apapun yang bisa mencegah hawa nafsu kecuali lapar. Kalau orang banyak makannya, insya Allah. Kenapa saya katakan insya Allah? Saya sandarkan semoga saya pribadi pun bisa melaksanakannya. Insya Allah kalau orang yang banyak makan itu hawa nafsunya meluap. Kenapa? Ketika diciptakan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia nolak. Man anta, siapa engkau wahai hawa nafsu? Ditanya oleh Allah. Ana, anta, aku, kamu, tidak ada hubungannya aku dengan kamu. Dimasukkan lagi ke dalam nerakanya Allah yang paling panas. 1000 tahun dibangkit kembali. Ditanya oleh Allah ditanya kembali, man anta, siapa engkau? Ana, anta. Aku, kamu, tidak ada hubungan antara aku denganmu. Dimasukkan lagi ke dalam nerakanya Allah 1000 tahun lagi yang lebih pedih siksaannya. Ketika sampai 1000 tahun dibangkit lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man anta, ditanya kembali, man anta, siapa engkau? Kalau anta, antum itu beda ya. Ini membedakan. Kalau anta itu dhamir lil wujud, artinya seakan-akan kalau dhamir lil wujud itu berhadapan langsung. Itu anta, angka, angki, anti, antum. Kalau pakai antum itu umum. Kalau pakai umum. Assalamualaikum itu umum. Keselamatan bagi kalian semua. Tapi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pakai dhamir mukhatab bil wujud. Apa artinya? Bil wujud itu nyata. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pakai dhamir bil wujudnya langsung ada. Terus hawa nafsu tadi ketika ditanya oleh Allah masih menolak akan ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah masukkan ke dalam api neraka yang penuh dengan lapar. Ketika dimasukkan ke dalam api neraka yang siksaannya penuh dengan lapar, hawa nafsu tidak sanggup. Dia minta tolong, bangkit ana ya Allah.
Qiyam, dirikan saya, bangkit saya, panggil saya. Kenapa? Saya tidak sanggup. Ditanya oleh Allah, man anta? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa engkau? Jawaban hawa nafsu itu berbeda. Kalau sebelumnya anta, ana. Kalau ketika dimasukkan ke dalam api neraka yang penuh dengan lapar tadi, jawabannya berbeda. Anta rabbi wa ana khalaqtani. Ana abdi. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah yang engkau ciptakan, aku adalah hamba-Mu. Jadi dari kisah dan cerita ini bisa kita ambil ibrah bahwasanya kalau orang yang memperbanyak lapar itu insya Allah bisa mengurangi hawa nafsunya, bisa melumpuhkan hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak bisa dibunuh, hawa nafsu tidak bisa dibinasakan. Hawa nafsu cuma satu, bisa dilumpuhkan, bisa dikendalikan. Soalnya apa? Hawa nafsu itu adalah wadah. Hawa nafsu di batang tubuh kita ini wadah, tempatnya ruh, tempatnya sukma, tempatnya nyawa, tempatnya jasad. Jadi ruh itu dimasukkan dalam lautan, ditenggelamkan di dalam lautan hawa nafsu. Berarti kalau antum ingin memusnahkan dan membinasakan hawa nafsu, harus mati. Kalau roh keluar dari jasad, nyawa sudah meninggalkan jasad, disitulah hawa nafsu juga ikut keluar. Keluarnya beda lagi namanya. Kalau hawa nafsu itu selama masih hidup namanya hawa nafsu. Orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan hal-hal yang dilarang dia kerjakan, yang diperintah dia tidak lakukan. Hawa nafsu namanya hawa nafsu kalau masih hidup. Jasadnya masih dikandung hayat, masih ada ruh dan nyawa, itu dinamakan hawa nafsu. Tapi ketika seseorang itu meninggal dunia, mati, keluar ruh, keluar nyawa, berpisah dengan jasad, namanya bukan hawa nafsu lagi. Apa namanya? Khorin. Nah, maka ada bahasanya jin khorin. Jin khorin itulah hawa nafsu. Ketika kita lahir, mulai dari buayan ibu sampai liang lahat, dia selalu dititipkan oleh Allah. Kalau bahasanya hawa nafsu, kalau bahasa sebelahnya, bahasa torikonya itu jin khorin, dikirimkan oleh Allah. Ketika dia keluar, hawa nafsunya itu menjadi jin khorin kita. Jin khorin kita itulah yang kadang kebanyakan yang orang panggil hantu, setan, bahasa betul dan kasih tintin, jerengkong. Yang jadi setan itu jin khorinnya kita itu wujudnya sama seperti kita. Wujudnya jin khorin itu sama seperti kita. Cuma apa? Auranya itu kalau orang selalu mengendalikan hawa nafsunya itu, badan kita nih khorin tersebut wujudnya merah. Akan tetapi kalau dia suka merugikan terhadap diri orang lain, umat maupun hambanya Allah Subhanahu wa taala, dia rupanya hitam legam. Nah, dari situlah sebenarnya tidak ada orang meninggal itu jadi hantu, tidak ada. Jin khorinnya, hawa nafsu selama dia masih hidup itulah yang keluar, itulah yang menyebar fitnah. Sehingga apa? Sehingga kita ini menjadi bahan ghibah, bahan cemoohan, bahan fitnahan oleh orang-orang. Sehingga apa? Sehingga terjadilah perpecah belahan di antara keluarga, di antara sanak saudara. Oh, keluarganya itu, keluarganya ini, saudaranya ini, saudaranya itu, suaminya ini, istrinya ini, jadi hantu. Tersinggung enggak? Sakit hati enggak kalau keluarga dipanggil semacam itu? Tersinggung enggak? Tersinggung. Itulah tugasnya hawa nafsu. Tidak selesai ketika kita meninggal dunia. Di saat kita hidup, dia menggoda kita. Di saat kita wafat, meninggal dunia, dia pun masih menyebar fitnah.
Jadi yang berada itu khorinya, dia tuh selalu mengiringi. Mulai keluar, dia tuh berada di samping mayit itu ada. Makanya kalau mau ngetes, keberanian kita, orang meninggal tuh panggil. Kamu kalau berani nanti datang ke rumah saya. Orang baru meninggal. Kita soalnya pernah coba. Oh masa iya? Jin khorinya tuh bakal datang ke rumah. Kalinya apa? Ada orang meninggal. Orangnya ini bahasa orang kesemen jahat sama saya, hidupnya merugikan sesama. Jadi saya panggil, ya ruhal amin jin khari, kalau antum memang berani, memang benar-benar ada, datang ke rumah. Habis adzan maghrib itu nangis di depan rumah, nggak bisa masuk ke dalam. Kalau mau coba boleh nanti macam mana jin khari itu. Cuma terkadang kalau iman seseorang itu kuat, dia paling timbul suaranya. Kalau imannya lemah langsung wujud. Kenapa? Mata kita ini dirasuk, sehingga kenyataan itu bisa jadi besar, bisa angker kelihatannya. Itulah hawa nafsu. Dari apa? Dari takwa tadi kita tidak mengerjakan, dari syariat tadi kita tidak mengerjakan. Soalnya syariat ini tidak bisa menyelangi suatu mutiara yang indah di dalam karang, di dalam lautan, kalau tidak pakai kapal. As-safinah. Makanya kalau ada kitab namanya Safinah. Safinah itu artinya kapal. Untuk menyeberangi jalan, jembatan, alat transportasi untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu, itulah yang disebut hawa nafsu. Makanya para ulama salaf zaman dahulu itu, kalau puasanya tidak sama seperti kita ini, tidak. Apalagi di zamannya Nabi Ibrahim, apalagi di zamannya Nabi Musa, umatnya itu ada yang puasa 300 tahun. Di dalam batu puasa selama 300 tahun. Untuk apa? Untuk satu aja tujuannya, menaklukkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Ulama-ulama salaf kita seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau puasanya tidak bulan, tidak sehari seperti kita, tidak. Puasanya beliau itu berapa? 3 tahun berturut-turut. 3 tahun tidak makan, tidak minum, tidak tidur 3 tahun. Itu persyaratan di waktu beliau mau belajar kepada Nabi Allah Khadir alaihissalam. Di situ ada timbulnya. Jadi amar itu perintah, nahi itu adalah larangan. Itu yang disebut syariat. Jadi di dalam diri kita ini makanya harus mengerjakan takwa. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kita berusaha menghindari apa-apa yang diperintah, kalau kita sudah melaksanakan berusaha apa-apa yang dilarang kita jauhkan, apa-apa yang diperintah kita jalankan, itu yang dinamakan takwa. Sebaik-baik orang adalah takwa. Itu bagi orang-orang zaman dahulu. Kalau bagi umatnya Rasulullah SAW itu beda lagi. Kalau bagi umatnya Rasulullah SAW ketika wafat itu tidak langsung marrobuka wa man nabiyuka, enggak. Kalau umatnya Rasulullah itu tidak seberat umat-umat di zaman Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya, enggak. Di zaman kita, zaman umatnya Nabi Muhammad SAW ini mudah, agak ringan sedikit. Kalau ingin bertakwa cukup cinta kepada Rasulullah SAW. Soalnya apa? Di saat kita wafat tidak langsung mungkar nakir itu nanya sama kita, tidak. Ditanya dulu tentang Rasulullah. Arafta Rasulullah SAW Nabi Muhammad. Kenalkah engkau? Telah engkau ketahui siapa Nabi yang diutus terakhir di muka bumi Allah? Kenalkah engkau? Sudah tahukah engkau siapa namanya? Siapa orangnya? Ditanya tentang Rasulullah lebih dahulu.
Tidak ditanya tentang yang lainnya. Bukan sholatmu yang ditanya. Soalnya yang datangnya sholat, datangnya iman, datangnya takwa itu sebab Rasulullah. Makanya karunia Allah terbesar itu bukannya karena iman, karena takwa, karena Nabi Muhammad. Karena adanya Nabi Muhammad itulah adanya takwa, adanya sholat, adanya puasa, zakat, haji, dan amaliyah-amaliyah yang lain. Makanya kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW itu sudah termasuk takwa. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu sudah melaksanakan perintah daripada perintah Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW itu sudah termasuk menjauhi larangan-larangannya. Cinta kepada Rasulullah itu sudah termasuk iman. Cinta kepada Rasulullah itu sudah termasuk tawakal. Ahbabu qalbi itu cinta, ada di atas cinta lagi. Apa cinta? Cinta itu ahbabi qalbi itu pertemuan sejati. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara nyata, setidaknya rasakan kehadiran beliau di setiap saat. Dan setiap sanubari kita, dimanapun kita berada, bekerja, di rumah, di luar, berteman, sama siapapun, rasakan kehadiran Rasulullah SAW. Itu yang disebut musyahadatu fir rasul. Kalau sudah musyahadah fir rasul ini, kita tidak ada bedanya. Inilah yang orang ambil terkadang pecahan muqaddimah daripada Nur Muhammad. Pecahan-pecahannya. Tapi sebelum masuk kepada Nur Muhammad, tahapan-tahapannya seperti tadi, harus lewati dulu. Tidak bisa dikatakan pecahan tentang Nur Muhammad, tentang ma'rifatullah, tentang hakikatullah, kalau tidak bisa tahu tentang apa itu syariat, isinya apa di dalamnya, apa itu thariqah, apa itu hakikat, apa itu ma'rifat. Soalnya Rasulullah tidak apa? Tidak diutus untuk syariat, tidak diutus untuk thariqah, tidak diutus untuk hakikat, tidak diutus untuk ma'rifat. Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu tidak bisa terjadi kecuali jalannya melalui syariatullah, thariqatullah, hakikatullah, ma'rifatullah yang disimpulkan dengan babul kudus, suci daripada suatu kesucian. Kalau tidak bisa suci, setidaknya kita berusaha untuk suci, berusaha, jangan mengaku suci, berusaha. Makanya sebelum masuk daripada ilmu-ilmu yang batin, ilmu tasawuf, ilmu yang terlalu tinggi, fahamkan dulu dalam-dalam tentang wudhu kita. Tahukah kita berwudhu? Seperti apa wudhu itu? Pernahkah tahu bahwa wudhu itu ada beberapa bagian? Kalau kita tahunya wudhu apa? Fardu wudhu ada 6. Bukan yang itu, enggak. Siapapun anak kecil pun bisa niat baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala, mengusap muka, mengusap tangan, semua orang bisa itu. Bagian-bagian wudu sebelum masuk daripada bab kesucian, masuklah ke wudu dulu, fahamkan benar-benar, latih benar-benar tentang wudu kita. Wudu itu ada 3 bagian, paling sedikit ada 3 menurut syariat, menurut thariqah lain lagi, menurut mahabbah lain lagi. Menurut syariat, tentang para ulama-ulama salaf zaman dahulu, ulama khalaf kita zaman dahulu, terbaginya wudu itu ada 3, termasuk daripada di dalam kitab Wasiatul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wudu itu ada 3. Yang pertama wudu zahir, yang kedua wudu batin, yang ketiga wudu sirri. Kita paparkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud zahir, batin, dan sir itu. Wudu zahir seperti sebagaimana kita mengerjakan setiap hari, setiap mau sholat, mau ngaji,
wudu. Niat, baca lafadznya sunnah, niatnya wajib, niat basuh muka, tangan, terus ketika tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Itu wudu zahir. Itu namanya wudu zahir. Kenapa kok yang diusap cuma muka? Enggak kepala sekalian semuanya. Kenapa yang diusap, yang dibasuh cuma tangan sampai lengan? Kok enggak semua tangan? Kenapa yang dibasuh cuma kaki? Kenapa yang dibasuh cuma muka? Kenapa? Yang dibasuh yang muka ini biar gimana? Biar kita itu, mata kita, mulut kita, hidung kita sama seperti air. Air itu bersih, jernih, suci. Suci lagi, menyucikan. Biar sama seperti air. Jernihkanlah pandangan kita, bersihkanlah pandangan kita. Jangan memandang hal-hal yang kotor, jangan memandang hal-hal yang diharamkan. Pandanglah apa yang diperintahkan, pandanglah yang dihalalkan. Jangan memandang sesuatu yang diharamkan. Makanya kalau wudu itu, makanya sebagian ulama itu berpendapat, termasuk ulama namanya Imam Yahya, Imam Nawawi, kalau membasuh muka itu, wudu basuh muka, mata kita ditutup makruh. Kalau di dalam fikih kan cuma tahu makruh aja, nggak tahu maksudnya apa. Kalau wudu kita itu merem, memejamkan kedua mata, makruh hukumnya. Jadi kalau kita membasuh muka itu harus dibuka mata, jangan ditutup. Yang sebagian lagi yang berpendapat, para ulama-ulama salaf, guru-guru kita, itu sebagian obat daripada tercegahnya daripada penyakit katarak, penyakit mata, dan penyakit mens yang biasa orang pakai kacamata. Biasakanlah berwudu dengan membuka kedua mata. Hal pentingnya jangan memandang yang haram. Kenapa mulut kita? Kalau mulut kita ini cuma berkumur aja, biar sampai satu laut kita berkumur, tapi lisan kita masih menggibah orang, memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang, sampai kapanpun wudu kita tidak bakal diterima. Itu isyarat wudu zahir itu. Kaki kita kenapa dibasuh? Biar tidak melangkah kepada hal-hal yang diharamkan, yang sia-sia. Melangkahlah kepada tempat yang dimuliakan, diperintah oleh Allah. Kenapa tangan kita jangan memegang, jangan mengambil yang bukan hak kita? Kenapa telinga jangan mendengarkan sesuatu yang tidak hak? Kenapa kepala kita? Biar kita tidak berpikir yang negatif, tidak berprasangka buruk terhadap siapapun. Itu artinya wudu zahir. Wudu batin apa? Wudu batin itu jaga hati, jaga pola pikir. Jangan sampai hati dan pola pikir kita ini selalu memandang rendah kesalahan dan kehinaan orang. Jaga dari prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, sekalipun pada kenyataannya orang itu buruk. Itu wudu batin. Wudu sir apa? Wudu sir. Jadi apa? Bukan kan kata apa? Berkarapan. Amin tidak tahu langkah. Yang disebut wudu sir itu satu kesimpulannya. Yang disebut wudu sir itu hilangkan pengakuan dalam perbuatan baik terhadap diri kita. Itu wudu sir. Apapun yang kita perbuat tentang kebaikan diri kita, jangan kita akui, jangan kita sandarkan terhadap diri kita. Setidaknya sandarkan dua. Kalau tidak disandarkan kepada Muhammad, sandarkan kepada Allah. Yang jelas di dalam surat Al-Fatihah itu kan sudah dijelaskan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Berarti sesuatu yang baik yang kita perbuat, sesuatu yang mulia kita lakukan, sandarkan kepada Allah. Jangan akui kepada diri kita.
menghilangkan pengakuan pada diri. Itu dinamakan wudu sir. Kebanyakan apa orang sekarang? Kebanyakan orang sekarang masuk kepada wudu sir. Wudu zahirnya tidak dilaksanakan, wudu batinnya tidak dilaksanakan, wudu sirnya langsung. Makanya seakan-akan kalau baik buruk Allah, baik buruk itu Muhammad. Nah, sebelum masuk kepada bab wudu, bersihkan dulu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh, jangan masuk kepada wilayah Allah dan wilayah Muhammad kecuali orang-orang yang disucikan. Bisakah dianggap suci kalau orang itu masih hobi dengan perbuatan yang buruk? Tidak bisa dipanggil suci, tidak bisa dianggap suci. Wudu sir itu bukan menyamakan yang dua, yang baik, yang buruk disandarkan kepada Allah, itu keliru. Sandarkan setiap kebaikan-kebaikan diri, perbuatan-perbuatan mulia diri terhadap siapapun yang kita jumpai, sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Muhammad. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang memuji Allah siapa? Alhamdulillah tadi. Alhamdulillah itu asal katanya apa? Hamada yuhamidu wa dzaka Muhammadun. Jadi harus terpuji terlebih dahulu diri kita, baru itu bisa dianggap memuji Allah, disandarkan kepada Allah. Kalau diri kita terpuji terlebih dahulu, harus melalui bab-bab wudu. Bersihkan dulu perilaku kita, pandangan kita, niat kita, pola pikir kita, prasangka kita. Bersihkan terlepas daripada noda dan kotoran serta kesalahan, serta kemaksiatan, serta kehinaan. Hilangkan terlebih dahulu, baru masuk kepada wudu zahir. Wudu yang tiga ini tidak bisa dikatakan wudu kalau belum bisa bersih. Kalau belum bisa dihindarkan yang kotor. Hindari dulu yang kotor, baru masuk kepada wudu zahir. Sebelum masuk bab kepada bab wudu zahir, bersihkan dulu. Wudu zahir, bersihkan dulu diri kita daripada hal-hal yang tercela, baru masuk kepada wudu zahir. Bersihkan dulu diri kita dengan hal-hal yang terhina, tercela, baru masuk kepada bab wudu batin. Yang dua ini simpulnya ada satu. Wudu zahir, wudu batin berada di makomnya sirullah. Kalau bahasa thariqah namanya musyahadah muraqabah. Merasa bersama dengan Allah, merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Kalau merasa bersama dengan teman, berarti yang berbuat baik kan teman kita tadi, bukan kita. Kalau teman kita yang berbuat baik, kita yang mengakui kebaikan daripada kebaikan teman kita tadi, itu kan namanya munafik, namanya fitnah. Kita tidak pernah berbuat baik, tapi teman kita lah yang berbuat baik. Karena bersama dengan kita anggap kita yang berbuat baik, itu sama fitnah, sama munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu lebih bersangatan siksaan kepedihannya daripada orang-orang kafir. Jadi bersihkan terlebih dahulu sebelum masuk kepada bab syariatullah. Karena syariatullah ini tidak bisa dimasukkan oleh sembarang orang, enggak. Bersihkan dulu. Dari itulah kenapa kita sebelum memulai membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kenapa? Mengakui kesalahan-kesalahan kita, menghindarkan, semoga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Baru masuk ke dalam wilayah zikrullah. Zikir itu banyak artinya. Ada zikir itu zikir amar, ada zikir itu zikir nahi, ada zikir itu zikir wajib, ada zikir itu zikir haram. Kau tahu zikir haram itu seperti apa? Yang zikir haram itu ada sebagian saya pernah dengar nih,
orang berzikir. Ana af'alullah, ana dzatullah, ana sirullah, ana sifatullah, ana asmaullah. Itu ana, pengakuan terhadap diri. Kalau ana tadi fananya fi rasul, fananya fillah, bagus. Tapi kalau dirinya ditimbulkan terlebih dahulu bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu adalah perbuatanku, asma Allah itu adalah asmaku, zat Allah itu adalah zatku, disitulah kekeliruannya. Perbuatan kita yang baik ini dari Allah. Jadi ada kalau kebaikan dari diri kita itu atas karena sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diakui oleh kita. Asma-asma kita yang buruk ini kenapa menjadi asma Allah? Kalau mau menjadi asma Allah harus kita bersihkan terlebih dahulu, bukan langsung masuk ke dalam wilayah asma, af'al, zat dan af'al. Enggak. Gantikan dulu, fanakan dulu. Kalau sudah diganti, kalau sudah fana, baru masuk dalam wilayah zikrullah, syariatullah, tariqatullah, hakikatullah. Itu yang dinamakan hukum daripada hukum syariat yang takluknya kepada diri kita. Ada dua, yaitu kalau tidak perintah ya larangan. Buat apa tujuan perintah dan larangan? Perintah kita laksanakan biar menjadi maslahat sesama, biar menjadi saling silaturahim, saling menghargai, saling menghormati. Itu manfaat daripada perintah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kenapa sholat itu diperintahkan, wajib bahkan terhadap kita. Di dalam sholat itu kan ada sujud. Biar yang keras kepala suka berpikir yang menang sendiri, yang mataku benar sendiri, hebat sendiri, itu diletakkan ke tanah. Yang paling tinggi di antara badan kita diletakkan, ditempelkan ke tanah. Itu maksudnya apa? Kita ini hina dan rendah. Kalau diri kita sudah menjatuhkan diri kita sendiri, bahwa diri kita hina, bahwa diri kita rendah, mungkinkah kita masih menghina orang lain? Kenapa orang lain itu bisa menghina kita, bisa memfitnah kita, bisa menggibah kita? Karena dirinya merasa benar, merasa baik, merasa mulia. Kalau dirinya sudah merasa hina, dia akan selalu memuliakan orang lain, sekalipun di hadapannya orang terhina. Itu perintah amar dan perintah nahi. Masuk pula dalam thariqah daripada thariqah kal-bahar, bahwa thariqah itu artinya jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat seperti taubat, bertaubat. Akui dulu. Apa isinya thariqah? Thariqah itu adalah batinnya syariat. Kalau ingin tahu syariat batin, yaitu namanya thariqah. Kalau ingin tahu apa batinnya syariat, isinya thariqah. Apa batinnya perintah dan larangan, yaitu adalah thariqah. Apa isinya thariqah? Isinya thariqah adalah taubat, zuhud, tawakal, sabar, ridha, shadiq, mahabbah, zikrul maut. Nah, itu isinya. Isinya batinnya amar dan nahi, batinnya perintah dan larangan. Batinnya perintah dan larangan ada berapa tadi? Taubat, zuhud, tawakal, sabar, ridha, shadiq, mahabbah, zikrul maut. Ada 8 bagian. Sama pula dengan hawa nafsu yang 8. Hawa nafsu itu ada 8 ya, bukan ada 4. Hawa nafsu itu ada 8. Makanya diselipkan ini. Taubat itu apa? Mengakui dan tidak mengulangi kembali. Itu kesimpulan taubat. Zuhud, zuhud lain juhud. Zuhud ini berhati-hati dengan sesuatu yang bukan hak kita. Berhati-hati. Sekalipun seandainya ada orangnya itu orangnya tidak marah, tidak apa-apa, kita lebih berhati-hati karena bukan hak kita, kita tidak berani. Itu namanya zuhud. Kehati-hatian kita terhadap haknya orang lain. Zuhud. Tawakal. Tawakal itu bisa dikatakan tawakal ketika kita sudah berusaha untuk berbuat baik, untuk menjadi orang baik, sekalipun tidak pernah baik.
itu dimaksud masih termasuk tawakal. Sabar itu apa? Sabar itu punya dua. Sabar itu dua. Hati dingin, mulut diem. Jadi kalau sabar, orang itu bisa dikatakan sabar dua bagian. Sabar itu kuncinya cuma dua. Mulut diem, hati dingin. Mulut diem, hati dingin. Apapun masalah dan musibah yang terjadi, mulut diem, hati dingin, itu termasuk daripada bagian sabar. Dan bagian-bagian waliullah pun ini termasuk pula. Waliullah itu cuma dua syaratnya: sabar, pemurah. Sabar, pemurah. Kalau sabar dari setiap musibah, sabar dari hal apapun, pemurah orangnya, sekalipun buat dirinya pribadi tidak bisa, tapi bisa berbagi, itu namanya pemurah. Wali Allah itu cuma dua: sabar, pemurah. Syaratnya sabar apa? Mulut diem, hati dingin. Mulut diem, hati panas, dendam, iri, dengki, masih belum dikatakan sabar. Ridho, apa yang dikatakan ridho? Ridho itu menganggap semuanya punya Allah, kemilikan Allah, bukan punya kita. Jangankan harta benda, jiwa raga punya Allah. Jadi kapanpun mau diambil oleh Allah, ridho. Jadi kapanpun mau dikasih oleh Allah, ridho. Amanah kita dengan keridhoan tadi. Sotika tadi apa artinya? Sotika itu benar. Benar dalam perkataan, benar dalam pandangan, benar dengan pendengaran, benar langkahnya, benar pegangannya, benar. Mahabbah itu artinya berjuang. Mahabbah itu cinta. Kalau mahabbah diartikan cinta masih kurang. Mahabbah ini perjuangan tanpa lelah. Kalau disebut mahabbah itu berjuang, tidak ada kata lelah. Seandainya bisa merangkak pakai mata, dia akan lari pakai mata, itulah mahabbah. Seandainya dia bisa mengorbankan, seandainya dia punya nyawa dua, dikasih nyawanya satu sama orang, punya satu pun seandainya bisa dikasih sama orang, niscaya dia mau mengasihinya, itu namanya mahabbah. Setiap perjuangannya, mau untung, mau rugi, mau sakit, mau menderita, tidak pernah jenuh perjuangannya. Selalu berjuang, sekalipun tidak pernah bisa memiliki. Itu namanya mahabbah. Tapi kalau dalam bahasa Nur Muhammad, mahabbah ini berjumpa, bertemu. Dan zikrul maut. Nah, zikrul maut ini di dalam kitab Asy-Syifa itu disebutkan bahwa zikrul maut itu kafarah. Kafarah itu apa? Kifarat dosa-dosa kita. Zikrul maut. Dari sinilah pengambilan wali-wali songo itu. Kenapa kita untuk pribadi kita sendiri ziarah itu diwajibkan? Kenapa? Kita bisa mengingat kematian. Ziarah kubur, ziarah. Zikrul maut minal kafarah. Zikrul maut, kalau kita mengingat mati, itu tebusan daripada dosa-dosa kita. Dari sini ambilannya, dari sini zikrul maut. Dan lainnya daripada segala barang yang terpuji, maka ia takluk pada hati. Semuanya tadi takluk kepada hati. Taubat letaknya di hati, zuhud di hati, tawakal, sabar, ridho di hati, shodiq, mahabbah, zikrul maut, dan lain-lainnya yang baik-baik, yang terpuji itu letaknya di hati. Jadi kalau di hati kita ada di antara salah satu ini, berarti kita sudah masuk bab thariqah, makom thariqatullah. Kalau tidak ada satupun di antara tadi, taubat ya tidak mau taubat juga, hati-hati kepada hak orang lain ya tidak mau hati-hati juga, tawakal masih aja ragu, sabar enggak juga, ridho, shodiq, mahabbah, zikrul maut, ziarah males. Yang tidak termasuk, berarti orang itu masih belum masuk kalangan daripada thariqatullah. Kalau masuk tadi yang 8 tadi, satu saja, apalagi kita bisa melakukan yang 8 tadi, 8 bagian tadi,
Kalau satu saja kita bisa melakukan daripada yang 8, berarti makom kita sudah berada di thariqatullah. Sebenarnya makom-makom ini bisa kita rasakan sendiri. Kita ini berada di makom mana? Bisa kita rasakan sendiri. Bisa ridho enggak? Bisa sabar enggak? Kalau saya bisa sabar, saya bisa ridho, saya bisa cinta, saya bisa bertaubat daripada perbuatan-perbuatan yang bercela, berarti makom saya masih berada di thariqatullah. Kalau enggak ada, syariat pun masih belum selesai. Ini dua dulu ya, pembagian tentang daripada syariatu kasafinah wa thariqah kal bahar wal haqiqah kal lu'lu'ah. Yang keduanya tentang hakikat dan ma'rifah. Apa itu hakikat, apa itu ma'rifah, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga panjang umur, semoga kita sebagian termasuk daripada orang-orang yang mengerjakan, mengamalkan syariat-syariatnya Allah, mengerjakan thariqah daripada thariqatullah. Soalnya banyak sekarang orang pintar tapi tidak berilmu, banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal, banyak orang yang beramal tapi tidak mau ridho dengan amalnya, berarti sirnya keluar dalam dirinya. Kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, menjadi rahmat untuk diri kita, untuk keluarga, sanak saudara dan lainnya, zahir maupun batin, dunia dan akhirat. Ala hadaniyah bil qabul hajah fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadaniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim